bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para abu, para abi, para tengku, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta segenap forum pimpinan Forkompinda pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebagai pemimpin. Yang kedua, sebagai pemersatu umat. Pertama yang mau saya tanya, apakah Rasulullah itu pemimpin? Siapa yang bilang? Minaz zalimin. Nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahumas syaitan. Datang setan menggoda. Oh, jadi setan itu kerjanya menggoda, Pak Ustaz? Ya. Makanya kalau ada anak-anak muda suka menggoda setan. Fa'azallahumas syaitan. Setan menggoda. Kata setan, makan buah ini. Akhirnya Nabi Adam silap, salah. Memanglah kita ini manusia, tempatnya silap, salah, dan dosa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Habis pengajian ini lupa isinya. Betul? Tidak. Tak boleh lupa. Insya Allah semua masyarakat Lok Sukon mendengar pengajian ini tidak lupa isinya. Amin. Yang mengingatkannya siapa? Panasonic, Samsung, Sony, Nikon, Apple Sumbing, Apple. Ini yang akan mengingatkan. Diputar balik, rekam ceramah ini. Maka manusia tadi lupa. Bapak moyang manusia Adam, lupa dia. Dimakannya buah kuldi. Silap, lupa, salah. Tapi taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbana, Tuhan kami. Kalau kami itu berapa orang? Ramai. Kenapa Adam mengatakan Rabbana? Karena Adam bersama istrinya namanya Hawa. Bapak ibu semua berasal dari Adam. Ada yang di sini berasal tidak dari Adam? Berarti dari monyet. Ustadz Somad ini kasar sekali bicaranya. Ada namanya Charles Darwin. Kata dia tidak berasal dari Adam. Kata dia dunia ini dulu isinya air semua, tak ada tanah. Tiba-tiba dicahayai matahari jutaan tahun, maka air tadi menyusut, muncullah tanah. Ikan yang ada dalam air berevolusi naik ke tanah memanjat pokok kayu. Jadi monyet tadi ekornya pendek, bulunya berkurang, itulah jadi Charles Darwin. Itu dipelajari di sekolah, nama ilmunya bio artinya hidup, biologi ilmu hidup. Dulu zaman datuk kita sekolah namanya ilmul hayat. Saya sangka tadi yang naik itu drone juga. Banyak betul drone di Lok Sukon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam silap, salah, taubat. Maka kita pun kalau silap salah bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Di samping Ka'bah kalau duit banyak pergi umrah, insya Allah banyak rezeki pergi umrah, amin. Astagfirullah. Kau nangis kenapa? Kakiku dipijak orang Afrika. Menangis itu bukan karena kaki kita dipijak, tapi menangis karena
menyesal. Abang kenapa menangis? Aku menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa nikah sama kau. Allahu Akbar. Apa ini mulut tak betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Nabi Adam waktu minta ampun sama Allah menyebut nama Muhammad. Ini Ustaz Somad ini tak betul nih pengajiannya. Nabi Muhammad kan terakhir, Nabi Adam kan pertama. Kenapa Nabi Adam waktu berdoa menyebut nama Nabi Muhammad? Entah, saya pun tak tahu. Allah bertanya, tapi Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah bertanya, hai Adam, ya, nama siapa kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Ketika kau ciptakan aku dari tanah, Adam dari tanah, bapak dari tanah, ibu dari tanah, Ustaz Somad dari tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk tanah. Ibu dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masak, mati, masuk dalam tanah. Bapak dari dalam tanah, naik ke atas tanah, cari rezeki, tanam kelapa, tanam padi, tanam sawit, mati, masuk tanah. Semuanya berasal dari dalam tanah. Ustaz, betul kita ini dari tanah? Betul. Kalau memang betul dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ada yang sombong, ada yang baik. Yang baik-baik dari tanah baik, yang jahat-jahat dari tanah sengketa. Ya Allah, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam tanah, lalu aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Saat ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Allah. Di samping nama Allah ada tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya? Nabi Adam pemimpin seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari sekarang. Nabi Muhammad pemimpin umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa judul tema ceramah tadi? Meneladani Rasulullah sebagai pemimpin. Betulkah Nabi Muhammad itu pemimpin? Kata siapa? Kata Ustaz Somad tadi, dia udah cerita. Apa kata dia? Entah, aku pun tak ingat. Maklum tak ingat karena tak ingat pengajian biasa, tak ingat pesan biasa. Tapi ada yang luar biasa, tak ingat anak, tak ingat bini, tak ingat rumah, tak ingat. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ini pemimpin. Mana dalilnya lagi? Nabi Adam berdoa menyebut nama Nabi Muhammad. Ya, mana dalil lagi bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa ditambatkan buraq. Nabi sholat, dia menengok ke belakang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi-Nabi di belakang. Dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan ada tarahib namanya. As-salatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Di antara bunyi syairnya, ketika engkau sampai ke Masjidil Aqsa, wa antal imam. Apa arti imam? Pemimpin.
Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Pemimpin tunggal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu salat lupa menyebut nama Muhammad, apakah salatnya sah? At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Waktu menyebut wa asyhadu anna, bunyi HP-nya, lupa menyebut syahadat, lupa menyebut sholawat, maka sholatnya batal. Ada orang mau masuk Islam, kamu masuk Islam? Ya. Betulkah engkau masuk Islam murni karena Allah? Betul. Betulkah kau masuk Islam tidak ada paksaan dari manapun? Betul. Betul kau masuk Islam bukan karena mau nikah sama anak Pak Fulan? Betul. Sekarang tanda tangan materi 6.000. Sudah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Mati. Diterima Islamnya? Diterima. Mungkin niatnya sudah sampai, kita husnuzan, tapi kalau tidak mau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim Muhammad, aku Muhammad tidak mau. Aku tidak mau menyebut nama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad orang Arab. Aku mau nabinya orang Aceh. Datang orang Jawa, aku tidak mau nabinya Muhammad, aku mau nabinya orang Jawa. Datang orang Batak, aku tak mau Muhammad karena dia orang Arab, aku maunya nabinya orang Batak, Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Aku tidak mau menerima Muhammad, aku maunya Nabi Muhammadnya orang Melayu dari Riau. Tidak bisa, karena menjadi nabi itu bukan mendaftar macam CPNS. Nabi itu adalah Allah yang memilih dia. Sebelum ada alam, sebelum ada semuanya, Allah pertama memilih dia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka tidak boleh kita komplain. Dan kita semuanya, kalau sudah disebut orang Aceh, maka tidak ada orang Aceh yang tidak Islam. Dari sejak atas Pulau Sabang sampai perbatasan Langkat, kiri dan kanan, pantai timur, pantai barat, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau saudaraku satu agama, namanya ukhuwah Islam. Yang tak Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Batak Kristen, yang Katolik, engkau saudaraku ukhuwah watoniyah, sama-sama orang Indonesia. Tony Blair, Madeleine Albright, Jackie Chan, Choyun Fat, Amitabh Bachchan, itu saudara apa? Saudara namanya ukhuwah basyariyah, sama-sama manusia. Ite ayam itu saudara juga. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah. Tak boleh dibunuh. Atau begitu makan telur ayam aja lah Pak Ustaz. Dibunuh boleh, tapi disebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Masih hidup? Masih. Boleh kami potong Pak Ustaz? Potong sebelum dia mati, potong. Setelah potong tutup. Baru saya lupa, kambing siapa? Tanya dulu. Di tengah jalan tak kambing siapa dipotong. Caranya betul, tapi binatangnya bukan punya dia, maka jadi haram. Sekarang disebut nama Allah, binatangnya tak halal, potong anjing. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apakah anjing jadi halal? Tidak. Siapa yang mengasih tahu kita ini halal, ini tak halal, ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat, ini sunat muakkad? Siapa yang mengasih tahu kita kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi? Semua orang Loksukon mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun yang membuka kepalanya. Siapa yang menyuruh ibu tutup kepala?
Nabi Muhammad. Siapa yang menutup kepala di akhirat ikut syafaat Muhammad SAW. Amin. Ada yang tak menutup kepala? Ada. Ibu-ibu polwan pun menutup kepala. Coba tengok. Padahal mereka polwan, ada pistolnya, besiling. Mau dia menutup kepala. Bapak, bini bapak kok tak bisa bapak suruh? Padahal bapak pistol lahir ada. Kenapa istri bapak belum juga berjilbab sampai sekarang? Kenapa tidak ikut syariat Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin? Apakah bapak mengakui dia pemimpin? Kenapa tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Bersyukur bapak-bapak yang istrinya berjilbab. Alhamdulillah. Dan Allah berjanji, kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur istrimu berjilbab, maka Allah akan tambah satu lagi insyaallah. Amin. Oh, banyak pula yang mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang anak-anak muda, mudah-mudahan nanti kalian nikah dapat istri yang berjilbab solehah. Pilih 3. Calon istrinya ada 3. Bukan istrinya 3, calonnya 3. Ibu jangan marah dulu. Calonnya 3. Yang pertama guru TK, yang kedua dokter, yang ketiga polwan. Pilih yang mana? Satu aja belum dapat. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dapat istri yang solehah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Kalau ini pas solasido udah soal pamiredo. Amin. Bukan untuk saya Pak Ustadz, untuk kawan saya nih Pak Ustadz. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu kota apa itu? Kota bangunan. Kota untuk apa? Hah? Saya khawatir jangan-jangan kota untuk caleg. Ternyata itu kota untuk infak dan sedekah. Siapa yang mengajarkan kita bersedekah? Pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari Allah kirim malaikat berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Itu yang bersedekah, dikasih Allah ganti insyaallah. Amin. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, kasih dia kebinasaan. Keluarkan dulu. Siapa yang tak bersedekah, siapa yang tak ngasih duit, binasakan dia. Saya tak percaya itu Pak Ustaz. Kawan saya tak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya kalau tak bersedekah binasa. Bukan rumahnya hancur, bukan mobilnya tabrakan, rezekinya tidak ada tak ada barokahnya. Tengok mulai banyak yang ngisi. Mantap. Tapi tolong kotaknya dihitung. Berapa kotak yang disebar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti 7 juga yang diserahkan ke panitia. Jangan nanti serahkan 5. Saya bukan curiga, bukan suuzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena acara ini dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Siap bela negara. Amin. Siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela Pancasila, siap bela NKRI. Takbir. Siap sedekah. Lain bunyi takbir. Siap bela Islam, siap sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini bukan uang kita, ini titipan Allah. Berapa banyak pergi pagi pulang petang keras keringat banting tulang tapi tak dapat apa-apa. Tapi berapa banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi Allah berikan limpah ruah. Cari rezeki, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Bisa tak saya nyanyi? Bisa. Kalau mau udah 3 album keluar. Sombong kali Ustaz ini. Tidak boleh sombong. Siapa yang mengatakan jangan sombong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidur Nabi, pundaknya bergaris, bekas tempat tidur dianyam dari pelepah korma. Kami tak ada nengok korma Pak Ustaz. Ada pokok sawit. Besok ambil pelepah sawit anyam. Buat tempat tidur, tidur di situ. Pas bangun tengok bekasnya. Karena sawit sama korma masih sepupu 2 pupu. Bedanya korma bisa dikunyah. Kalau sawit akunyah lah. Bangun tidur, ditengok pundak Nabi berbekas. Datang sahabat mau menggantikan kasur yang lembut. Nabi tak mau. Itu contoh pemimpin yang sederhana. Bapak, kalau tak dikasih kasur 2 lantai, spring bed 2 tingkat, tak mau tidur. Ustaz Somad tidurnya di mana? Di kasur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apakah Nabi itu miskin? Tidak. Siapa bilang Nabi miskin? Nabi nikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 onta harganya 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda nikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Bapak dulu dengan mahar seperangkat alat sholat, telekung sudah lapuk tunai. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan menghormati perempuan. Hai laki-laki, kalau memang kalian menghormati perempuan, buat maharnya mahal. Ustaz, saya mau nikah Pak Ustaz. Apa maharnya? Sepasang sendal jepit. Sah apa tak sah? Sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepasang sendal jepit Sualo Selop Jepang tunai. Tapi nanti kan nikah ini tidak selamanya aman, damai, adem, ayam, tentram. Ada masanya berkelahi. Pas kelahi tak enak. Alah, kau dulu kan nikah pakai selop. Maka muliakanlah perempuan. Nikahilah dia pakai sebentuk cincin emas. Karena kalau nanti pas tak ada modal bisa dijual. Ustaz Somad, ya, kami dulu nikah maharnya sebentuk cincin emas Pak Ustaz. Ya, boleh kami jual mahar ini Pak Ustaz? Boleh apa tak boleh Bu? Kalau udah ibu bilang boleh, Bu. Bapak kasih dia emas 1 mayam, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 mayam tunai. Yang ngasih emas tadi siapa? Bapak. Sekarang emas itu milik siapa? Ibu. Maka terserah ibu, mau ibu buang, mau ibu campak kan? Asal jangan ibu telan aja. Sekarang emas itu punya siapa? Punya ibu. Sekarang saya tanya, bolehkah emas itu dijual? Jual lah Pak. Setuju dia dah. Bang, aku sebetulnya sayang cincin ini. Sampai mati tak kujual. Tapi karena aku cinta padamu Bang. Jangankan cincin ini, nyawa aku kasih Bang. Ambillah, tapi kalau abang macam-macam, balik ke cerita semula. Calon istri, guru TK, dokter, polwan. Pas duit tak ada. Apa kata dokter? Bang, pakailah cincin. Tapi kalau abang tak ganti, ini suntik mati siap. Polwan lembut dia. Jual lah Bang. Tapi pelor masih ada lagi Bang. Yang guru TK, ulangi sekali lagi. Atau mau nikah sama apa? Polwan, dokter apa guru TK? Banyak yang mau guru TK. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kerja istrimu, siapapun dia, pemimpinmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan siapa yang paling baik di antara kita. Abu, Abi, Tengku, ulama, polisi, tentara, ustaz. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya.
Siapa di antara kalian yang baik pada istrinya, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Bang, pel lantai ya? Iya. Anak mandikan ya? Iya. Adik mau pergi arisan? Nggak abang. Itu bukan suami baik, suami bodoh.